Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Baik saudara, untuk kita mendasari dan menjalani hari ini, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Jumat 25 April 2025, bersama saya Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan, Bantul. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari yang indah cerah pemberian-Mu ini ya Tuhan, kami mensyukuri setiap kehidupan kami yang boleh terjadi pada saat ini. Engkau sertai dalam istirahat malam, dan pada pagi hari ini kami boleh terbangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru yang boleh Tuhan berikan pada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak bersama mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang hadir dalam setiap kami, Kau yang mampukan kami, Kau yang buka mata, hati, dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini yang hendak menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau juga berkati, sehingga apa yang disampaikan nantinya dapat seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 19 sampai dengan 32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dan barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang?"
Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini tepat 5 hari setelah kita merayakan Paskah. Maka pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang penuh dengan kuasa, yaitu iman kepada Allah. Saudaraku, siapa yang tidak pernah merasa takut? Nah, saya yakin tentu kita semua pernah merasakan takut. Apalagi terhadap hal-hal besar yang tidak kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kita merasakan kehilangan, perpisahan, pergumulan, sakit berkepanjangan, dan lain sebagainya. Ketakutan ini nyatanya tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tidak hanya kita rasakan sendiri, namun ini juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, terutama kerabat-kerabat terdekat kita. Dan nyatanya ketakutan ini pun terjadi pada tentara Israel. Ketika pada saat itu tentara Israel diperhadapkan lagi dengan tentara Filistin yang harus menggalang kekuatannya untuk berperang, tentara Filistin ini memberikan kejutan yang baru. Mereka menampilkan seorang raksasa, orang yang tinggi besar, Goliat namanya. Ia dengan postur yang begitu tinggi besar, memakai peralatan perang yang lengkap luar biasa dari besi-besi ia memakai untuk perlengkapan perang itu. Goliat datang dengan menantang dan mencemooh tentara Israel. Tentu hal ini membuat Saul dan juga seluruh orang Israel ketakutan. Nah, ketika Saul gentar dengan ancaman Goliat ini, maka anak buahnya, sekalipun Saul ini menawarkan hadiah yang besar, yang fantastis, nyatanya anak buah mereka, anak buah dari Saul ini takut dan gentar, termasuk Eliab, kakaknya Daud. Dan di tengah ketakutan dan kemelut itu, muncullah Daud, seorang anak yang memiliki pawaan kecil, dengan gagah beraninya berkata kepada Saul untuk tidak tawar hati akan adanya Goliat. Bahkan Daud yang kecil ini memiliki keberanian, memberanikan diri akan pergi melawan Goliat yang besar itu. Mana mungkin seorang Daud yang masih muda, seorang gembala ini, ia bahkan tidak memiliki pengalaman perang, kok berani-beraninya, kok sanggup untuk mengalahkan Goliat yang gagah perkasa dan ahli berperang itu. Maka tak heran saudara jika Daud ini banyak dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Karena Daud yang kecil akan mengalahkan Goliat yang besar. Daud yang tidak pernah berperang akan maju berperang melawan Goliat yang ahli dalam berperang.
Maka ketika Daud yang baru saja sampai di medan pertempuran perang itu, ia mendengar ancaman itu dan setelahnya mereka mencemooh Daud. Bahkan Daud dengan gigihnya mengatakan, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, karena hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tentu ini membuat keheranan banyak orang. Banyak orang menjadi heran, bahkan Saul pun heran dengan apa yang telah dikatakan oleh Daud. Karena dengan apa Daud akan melawan Goliat yang gagah perkasa itu? Namun nyatanya, saudara-saudara, lihatlah ketika banyak orang Israel ketakutan saat melihat Goliat, namun Daud berlaku sebaliknya. Daud tidak sedang bermimpi atau tidak sedang berhayal kosong. Karena sejak awal ia memiliki senjata yang kuat, yaitu keyakinannya akan penyertaan Tuhan. Meskipun hanya dengan ketapel, namun ia punya senjata yang luar biasa, yang jauh lebih besar dan lebih lengkap daripada yang dimiliki oleh orang Filistin itu. Ia meyakini penuh akan penyertaan Tuhan, dan tentara Filistin tidak akan sanggup mengalahkan Allah yang hidup itu. Karena penyertaan Allah yang nyata telah dilihat dan dirasakannya saat ia mengembalakan dan melindungi kambing domba ayahnya dari serangan binatang buas di padang yang luas. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Daud sangat berpengalaman dalam iman untuk bergantung kepada Allah. Tentu kekuatan Daud ini bukan hanya karena kekuatan dirinya sendiri. Dalam ayat 26 ini juga ditegaskan bahwa Allah yang hidup itulah sumber kekuatan Daud. Secara fisik mungkin ia jauh lebih kecil daripada Goliat. Ia juga tidak terlatih seperti tentara yang lain. Senjatanya pun hanya kecil, ketapel. Namun keyakinannya yang teguh kepada Allah yang hidup inilah yang menjadikannya ia sanggup untuk melawan Goliat yang besar itu. Apakah Daud hanya modal nekat saja? Ya tentu tidak, saudara. Karena imanlah yang menjadikan Daud menyatakan niatnya. Para rasul yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara itu dibebaskan dari penjara oleh para malaikat. Namun mereka kembali memberitakan firman di bait Allah. Apa yang membuat mereka berani melakukan hal ini? Yang membuat mereka berani adalah kekuatan iman yang menjadikan para rasul mewartakan firman Tuhan kepada orang banyak di bait Allah. Iman jugalah yang mendorong Daud untuk berani melawan Goliat sang raksasa itu. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, yang semestinya menjadi pendorong kehidupan kita setiap hari dalam gumul juang kita untuk menghadapi raksasa kehidupan kita, ada iman. Maka iman kepada Allah yang menjadi tema kita saat ini juga yang mengingatkan bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi, tentu ada Allah yang meneguhkan dan memampukan kita untuk dapat menghadapi semuanya. Saudara, sama seperti penderitaan yang dirasakan oleh Yesus, nyatanya Sang Bapa juga mengizinkan penderitaan itu terjadi. Namun ia tidak serta-merta meninggalkan anaknya begitu saja. Ia tidak serta-merta meninggalkan Yesus yang menderita itu. Bahkan melalui peristiwa ini pun menjadi bukti bahwa kasih Allah yang besar itu telah dibuktikannya dalam kayu salib. Kasihnya yang besar itu telah dibuktikan oleh Yesus Kristus untuk saya, saudara, dan juga kita semua.
Maka ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami raksasa kehidupan kita, pergumulan kehidupan ini, ingatlah bahwa iman kita kepada Allah inilah yang akan menguatkan dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kita tidak sendirian. Bahkan ketika kita merasakan gagal dalam mengalami pergumulan, ingatlah bahwa nyatanya Kristus telah bangkit dan menang untuk kita. Saudara yang terkasih, ketika raksasa kehidupan datang menerpa, entah itu pergumulan, rasa sakit, kekecewaan, kemarahan, ini bisa membawa kita dalam sebuah keputusasaan. Kita bahkan tak jarang merasa bahwa jalan kita terasa buntu. Lorong kegelapan menjadi begitu panjang dan titik terang mungkin tak kunjung tiba. Namun ketika ketakutan ini hadir dalam hidup kita, lalu bagaimana kita bisa menyikapi menghadapi raksasa kehidupan ini? Maka melalui bacaan kita pada saat ini, kita diajak untuk meneladan Daud yang beriman bahwa pimpinan Allah itu besar dan nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Kita diajak untuk mengalahkan raksasa kehidupan kita, mengalahkan segala pergumulan kita ini dengan kudapan. Saya singkat 3 hal ini dengan kudapan. Yang pertama adalah fokus. Sama seperti Daud, ketika menghiraukan ucapan banyak orang yang mencemooh dia, bahkan ketika banyak orang yang meremehkan dia, ia tidak terfokus pada cemoohan, ia tidak terfokus pada pergumulan dan ketakutan itu. Justru ia terfokus kepada Tuhan. Ia meyakini bahwa Allah akan menolongnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Jika kita terlalu berfokus bahkan berlarut-larut menggumuli raksasa kehidupan ini, maka kita akan lupa akan pertolongan Tuhan. Maka pada saat ini kita juga diajak untuk fokus kepada Tuhan. Jika ada pergumulan, ingatlah Tuhan, berserulah kepadanya, datanglah kepadanya. Karena dialah satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kita. Fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus pada masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah hadapi, bukan hindari. Layaknya Daud yang berani menghadapi Goliat sang raksasa itu, demikian juga dengan kita, saudara. Ketika ada raksasa kehidupan datang pada kita, hadapilah dengan penuh keyakinan bahwa Allah pun turut bersama kita untuk menghadapi raksasa kehidupan itu. Karena ketika kita menghindari raksasa kehidupan itu, maka ini justru akan semakin membawa kita berlarut-larut, berkepanjangan menghadapi raksasa kehidupan dalam kehidupan kita. Maka kita hadapi raksasa kehidupan itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah pun turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, pan ini adalah pengharapan. Sama seperti yang tertulis dalam ayat 32 dikatakan bahwa janganlah tawar hati. Artinya, kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus yang telah bangkit di hari yang ketiga, begitu pula dengan pergumulan dalam kehidupan kita. Dari pergumulan inilah yang akan membuat kita nantinya akan bangkit sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Jika kita terus berpengharapan, maka segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tentu akan dapat kita lalui dengan penuh rasa syukur. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam Yesus Kristus, majulah terus dalam iman dengan kudapan, fokus, hadapi, dan dengan penuh pengharapan.
Mari kita kalahkan raksasa kehidupan itu karena Allah telah berpihak kepada orang yang beriman. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 25 April 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati raksasa kehidupan kita sepanjang hari ini. Saya Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.